Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perilaku publik dan komunikasi massa. Subbab pada materi kali ini yaitu dibagi menjadi 3: perilaku publik, homogenitas perilaku publik dan media massa, dan komunikasi massa. Saya, Taruna Nindya Ogi Bayu Hermawan, akan menjelaskan tentang perilaku publik. Sebelum kita mengetahui tentang perilaku publik, saya akan menjelaskan tentang perilaku dan publik. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisasi, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya, yang mencakup sistem atau organisasi lain di sekitarnya, serta lingkungan fisik atau mati. Publik adalah sekelompok orang atau individu yang masing-masing memiliki kepentingan dalam hubungan antar manusia. Jadi, pengertian perilaku publik adalah suatu interaksi antar manusia yang terjadi tidak langsung dengan lingkungannya, yang mana diprakarsai secara individual dan menciptakan suatu tindakan. Pokok pembahasan tentang perilaku publik dibagi menjadi 4. Yang pertama, hubungan perilaku publik dengan media massa. Hubungan perilaku publik dan media massa dengan keseragaman perilaku publik mempengaruhi sikap terhadap objek. Antara publik dengan media massa saling membangun komunikasi yang sangat erat, di mana media massa membangun komunikasi massa dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku publik. Jenis perilaku publik dibagi menjadi 2, yaitu perilaku refleksif dan perilaku non-refleksif. Perilaku refleksif adalah perilaku yang ditimbulkan oleh reaksi secara spontan terhadap stimulus yang ada maupun otomatis. Pada hakikatnya tidak dapat dikendalikan karena perilaku ini merupakan perilaku yang alamiah. Contohnya yaitu kita akan menarik tangan kita saat terkena benda yang panas. Perilaku non-refleksif adalah perilaku yang dikendalikan oleh pusat kesadaran atau otak. Stimulus diterima oleh reseptor, kemudian diteruskan kepada otak untuk direspon melalui efektor. Proses yang terjadi dalam otak dinamakan proses psikologis. Perilaku ini merupakan perilaku yang dibentuk dan dapat dikendalikan. Perilaku ini dapat berubah setiap saat sebagai hasil dari proses belajar. Contohnya adalah sikap bertanggung jawab. Perilaku berdasarkan batasan. Yang pertama, perilaku aktif, dan yang kedua, perilaku pasif. Perilaku aktif adalah eksternal atau bersifat terbuka. Perilaku ini biasanya diamati secara langsung karena tindakan yang nyata. Contohnya adalah ketika orang membaca, bekerja, dan lain-lain. Perilaku pasif adalah perilaku pasif, juga disebut respon internal. Perilaku ini sifatnya masih tertutup, terjadi dalam individu sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Contohnya adalah ketika orang berangan-angan atau berpikir. Izin melanjutkan, selanjutnya homogenitas perilaku publik. Homogenitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, homogenitas ialah persamaan macam, jenis, sifat, watak dari anggota suatu kelompok, keadaan atau sifat homogen kehomogenan. Dalam ilmu sosiologi, homogenitas artinya adanya kesamaan yang dimiliki oleh suatu kelompok. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi ialah homogenitas kelompok. Homogenitas perilaku publik secara umum diartikan dengan kesamaan perilaku publik yang mana semakin kecil kemajumukan masyarakat, maka semakin besar potensi terjadinya integrasi sosial. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi ialah homogenitas kelompok yang merupakan kemiripan atau kesamaan dalam suatu kelompok masyarakat, baik ciri fisik maupun kebiasaan langsung. Semakin besar jumlah homogenitas suatu kelompok, maka proses integrasinya akan semakin cepat. Integrasi sosial akan mudah terjadi dalam masyarakat dengan tingkat kemajemukan rendah. Sebaliknya, integrasi akan sulit dicapai dalam masyarakat majemuk. Artinya, semakin homogen suatu kelompok,
maka semakin mudah proses integrasi terjadi. Homogenitas. Yang pertama, masyarakat pedesaan pegunungan mayoritas mempunyai profesi sebagai petani. Yang kedua, masyarakat pedesaan pantai berprofesi sebagai nelayan. Yang ketiga, masyarakat Jawa terbiasa berbicara menggunakan bahasa Jawa dan mayoritas agamanya Islam. Yang keempat, kelompok sepak bola. Mereka memiliki hobi yang cenderung sama, yakni bermain sepak bola. Yang kelima, di era pemerintahan Adolf Hitler, Hitler memperlancar integrasi sosial dalam masyarakatnya dengan merekrut hanya orang Arya ke dalam pasukannya dan membasmi semua orang Yahudi di Jerman. Media massa. Definisi media massa. Menurut Leksikon Komunikasi, media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, misalnya radio, televisi, dan surat kabar. Menurut Cangara, media massa adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Sedangkan pengertian media massa sendiri, alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Media adalah bentuk jamak dari medium yang berarti tengah atau perantara. Massa berasal dari bahasa Inggris yaitu mass yang berarti kelompok atau kumpulan. Dengan demikian, pengertian media massa adalah perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya satu sama lain. Media massa adalah sarana komunikasi massa di mana proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak secara serentak. Karakteristik media massa. Pertama, bersifat melembaga. Pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan, sampai pada penyajian informasi. Kedua, bersifat satu arah. Komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalaupun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda. Yang ketiga, meluas dan serempak. Dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak. Bergerak secara luas dan simultan, di mana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama. Yang keempat, memakai peralatan teknis atau mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan semacamnya. Yang kelima, bersifat terbuka. Pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja tanpa mengenal batas usia dan jenis kelamin ataupun suku bangsa. Fungsi media massa. Yang pertama, surveillance atau pengawasan. Surveillance terbagi menjadi dua. Pertama, warning before surveillance atau pengawasan dan peringatan. Fungsi yang terjadi ketika media massa menginformasikan tentang sesuatu berupa ancaman. Kedua, instrumental surveillance atau pengawasan instrumental. Penyebaran atau penyampaian informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, interpretation atau penafsiran. Media massa tidak hanya memasak fakta dan data, tetapi juga memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Yang ketiga, linkage atau pertalian. Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam sehingga membentuk linkage atau pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu. Yang keempat, transmission of value atau penyebaran nilai-nilai. Cara di mana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Yang kelima, entertainment atau hiburan. Banyak dijumpai pada media televisi dan radio. Surat kabar pula merupakan sebuah penyampaian yang strategis dalam pemberitaan serta pembangunan opini publik. Efek media massa. Pertama, efek kognitif. Media massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari. Yang kedua,
efek efektif media massa agar dapat membuat suasana yang menarik emosional khalayak dalam menyampaikan pesannya. Yang ketiga, efek konatif atau behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Selanjutnya yang terakhir yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditujukan kepada khalayak luas atau masyarakat umum dengan sifat komunikasi yang heterogen. Kemudian ahli John R. Bittner mengungkapkan bahwa komunikasi massa merupakan pesan yang dapat dikomunikasikan atau disampaikan melalui media massa kepada sejumlah besar orang secara sekaligus. Karakteristik komunikasi massa ada 6. Yang pertama, komunikator yang terlembaga. Lembaga dari penyampai pesan komunikasi massa tersebut menyampaikan pesannya melalui beragam media massa, seperti surat kabar, internet, radio, televisi, buku, majalah, dan lain sebagainya. Yang kedua, pesan yang disampaikan bersifat umum. Komunikasi massa menyampaikan pesan yang umum dan ditujukan kepada khalayak umum secara luas. Yang ketiga, komunikannya heterogen dan anonim. Komunikasi massa menyampaikan pesan dari komunikator dengan cara umum kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, usia, adat, budaya, ras, strata sosial, dan lain sebagainya. Pesan komunikasi massa disampaikan kepada khalayak umum dan secara terbuka. Yang keempat, memiliki sifat serempak. Pesan yang disampaikan menggunakan media massa secara serempak dan cepat. Yang kelima, pesan yang disampaikan bersifat satu arah. Komunikasi massa tersebut terjadi antara komunikan dan komunikator secara langsung. Akan tetapi, komunikator maupun komunikan tidak saling bertemu satu sama lain dan tidak dapat merespon pesan yang disampaikan secara langsung. Yang terakhir, atau yang keenam, terjadi delay feedback. Karena komunikasi dan komunikator tidak berkomunikasi secara langsung, maka umpan balik atau feedbacknya pun akan tertunda. Fungsi komunikasi massa. Yang pertama, ada pengawasan. Fungsi pengawasan yang menjadi mata maupun telinga untuk masyarakat yang mencari informasi tentang suatu hal. Yang kedua, korelasi. Artinya bahwa media menyajikan fakta yang digunakan oleh masyarakat untuk bergerak ke seluruh dunia. Yang ketiga, sensasionalisasi. Artinya bahwa media lebih mengedepankan pesan yang paling sensasional untuk meraih gairah dari konsumen. Yang keempat, ada hiburan. Komunikasi massa juga memiliki fungsi sebagai hiburan. Contohnya seperti komunikasi massa yang disebarkan melalui majalah, televisi, berita online, dan lain yang menyajikan beragam informasi atau pesan menghibur untuk khalayak ramai. Yang kelima, penularan atau penyebaran. Komunikasi massa yang menggunakan media massa memiliki fungsi bahwa menjadi wahana atau sarana penularan yang membantu menyampaikan norma, aturan, nilai, hingga kebiasaan budaya. Yang keenam, mobilisasi. Fungsi dari komunikasi massa yang keenam adalah untuk memobilisasi masyarakat yang selama ini berada dalam masa krisis. Yang ketujuh atau yang terakhir, validasi. Fungsi terakhir dari komunikasi massa adalah sebagai validasi atas status maupun norma individu, organisasi, gerakan, serta produk tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi massa. Yang pertama ada iklan atau advertising, yang kedua ada jurnalisme, yang ketiga humas, yang keempat media sosial. Elemen komunikasi massa. Yang pertama ada komunikator atau penyampai pesan, yang kedua pesan terdiri dari kode seperti kata-kata tertulis, kata-kata terucap, foto, atau suara musik, dan konten. Yang ketiga komunikan atau khalayak. Yang keempat media, terdiri dari 7 media lembaga, yaitu buku, surat kabar, majalah, radio, televisi, rekaman, dan komputer. Yang kelima gatekeeper, demi pers yang bertanggung jawab. Fungsinya untuk berwenang menghilangkan pesan atau meningkatkan jumlah dan pentingnya sebuah pesan. Yang keenam ada regulator, fungsinya mengatur dan mengontrol media yang keberadaannya di luar media. Yang ketujuh feedback, jenisnya seperti representative feedback, kumulatif feedback, dan delay feedback. Yang kedelapan filter, berupa filter fisik, non-fisik, dan budaya yang ada. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 tentang perilaku publik dan komunikasi massa. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan atau boleh langsung ditanyakan kepada dosen yang mengajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.